Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman mahasiswa semua, kita akan melanjutkan ya sedikit materi dan juga latihan pembuktian ya, pembuktian dari nilai eigen dari momentum sudut kuadrat total dan juga momentum sudut arah Z. Nah, ini materi yang kemarin kita sampaikan di perkuliahan online ya. Kita kemarin sudah membahas momentum sudut secara klasik adalah semacam ini, kemudian dibawa ke kuantum, tentunya tinggal diubah operator posisinya dan operator momentumnya. Nah, lalu kita juga sudah mendapatkan sifat-sifat momentum sudut adalah Lx dan Ly tidak komutatif, sudah kita buktikan. Juga Ly dengan Z, Lx dengan Lz ya. Jadi kesimpulannya kemarin adalah ini. Kita dapatkan tiga kaitan penting ini, yaitu Lx, komutasi Lx dengan Ly adalah I habar Lz. Komutasi atau komutator antara Ly Lz adalah I habar Lx. Kemudian Lz Lx adalah I habar Ly. Maka maknanya adalah tiga besaran ini adalah tiga besaran yang incompatible, yang tidak bisa ditentukan ketiga-tiganya secara bersamaan. Kalau kita tahu Lx, pasti Ly dan Lz jadi tidak dapat diketahui secara pasti gitu ya. Ada kaitan, karena ada kaitan ketidakpastian yang menghubungkannya, yaitu kaitannya semacam ini ya. Nah, maka kemudian kemarin kita juga sudah membahas sifat penting lainnya adalah ada operator L kuadrat, yang ternyata operator L kuadrat itu dia komutatif dengan tiga operator momentum sudut Lx, Ly, Lz ya, kalau dihitung nilainya 0. Lalu kemudian kita juga nanti akan membahas usulan operator ladder operator atau operator tangga L plus minus, yaitu adalah Lx plus minus I. Ini harus ada habarnya nih, habar Ly kayak gitu. Oh benar, mohon maaf, betul tanpa habar ya. Nah, lalu kemudian kita kemarin langsung lompat ke konklusi ya, dan mohon maaf belum dijelaskan, yaitu kita akan membuktikan kalau nilai eigen nilai dari operator L kuadrat, operator momentum sudut total kuadrat ya, ini bukan momentum sudut total tapi kuadratnya, itu adalah H kuadrat kalikan L kalikan L plus 1 untuk sebuah fungsi gelombang yang memiliki dia memiliki jumlah momentum sudut total L dan dia memiliki nilai momentum sudut besar momentum sudutnya M ya, momentum sudut total dan momentum sudut ini namanya momentum ya, kalau L itu momentum sudut total dari sistem itu, kalau M ini adalah ke momentum sudutnya, nilai momentum sudutnya ya, yaitu berapa keadaannya dia di arah suatu sumbu tertentu. Misalnya dia di arah sumbu Z, nilai momentum sudutnya adalah H bar M kalau kita pakai operator ini. Nah, kita mau buktikan ini ya, mau buktikan persamaan ini. Baik, kita akan mulai ya. Pembuktian ini kita mulai dengan menggunakan ini ya, dimulai dari sifat yang sudah kita kemarin ketahui, bahwasanya komutator antara L kuadrat dengan sembarang momentum sudut arah X, Y atau Z itu 0, atau dengan semua momentum sudut itu 0 dengan vektor L gitu ya. Maksudnya dengan semua, ini kan Lx plus Ly plus Lz, ini maksudnya ini penulisan ini itu adalah 0 gitu ya. Nah, maka selain itu juga karena Lx, Ly, Lz itu saling incompatible biasanya, maka orang itu cukup membuat mengetahui salah satu arah saja. Misalkan biasanya disebut arah Lz saja. Nah, misalnya ya, jadi anggap kita sekarang akan mencari, makanya kenapa ini Lz ya, karena hanya salah satu arah sumbu saja yang dapat diketahui. Nah, anggap bahwasanya momentum L kuadrat ini kalau kita kerjakan kepada suatu fungsi ya, nilai eigennya adalah suatu lambda ya, suatu lambda f ya gitu ya.
Nah, dan hati-hati, ini lambda ini bukan momentum sudut total, tapi ini adalah nilai eigen dari L kuadrat, ya, beda nanti dengan. Maka kalau di pembuktian itu momentum sudut total ini L kecil ini, bukan lambda. Nah, kita akan anggap ini, dan nanti kita akan cari berapa nilai lambda gitu. Dan kemudian kita anggap juga LZ itu kalau kena ke suatu fungsi gelombang F, nilainya adalah sebuah nilai mu yang akan kita cari, ya. Kita mulai dari sini. Dan karena L kuadrat dan LZ, katakanlah LZ itu 0, artinya kalau kita bisa mengetahui persamaan pertama ini, yang kedua juga bisa tanpa ada kendala, karena ini saling bebas, ya, saling kompatibel begitu. Jadi kalau dapat lambda dan mu bisa didapatkan secara simultan gitu, tidak ada masalah. Nah, selanjutnya adalah kita mulai dengan mendefinisikan operator tangga, ya. Mulai dengan definisikan operator naik turun tangga atau ladder operator, ya. Nah, itu kemarin kita sudah sebutkan adalah L plus. Kalau L plus itu berarti adalah Lx plus ILY, ya. Kalau L turun, L minus itu adalah Lx minus ILY. Ini kita ringkas jadi satu, ya. Ini kita definisikan, lalu kita akan pakai ini untuk kita lihat sifat-sifatnya. Nah, kita lihat sifatnya, misalnya sifat LZ. Kalau kita komutasikan dengan L plus minus, itu bagaimana? Ya, kita coba, ya. LZ komutasi dengan ini, maka kita tuliskan, yaitu menjadi LZ komutasi dengan ada LX plus minus, ya, gitu, ya, ILY. Nah, kalau terhadap penjumlahan, nanti komutasi itu bersifat distributif. Jadi nanti kita bisa tuliskan, saya tulis di sini, ya, LZ komutasi dengan LX. Lalu kemudian tanda plus minusnya bisa kita keluarkan, plus minus. I-nya juga bisa kita keluarkan. Lihat papan, LZ komutasi dengan LY. Oke, lalu kemudian kita pakai sifat yang kemarin sudah kita dapatkan, ya, dari persamaan ini. XY, YZ, ZY gitu, ya. XY, YZ, ZY itu akan ada I habar semacam itu. Nah, kita punya ZX, berarti kebalikannya XZ. Berarti adalah minus I habar LY. Nah, kita cek lagi. Nah, ZX. Oh, ini ZX, ya, mohon maaf. ZX adalah I habar LY. Berarti ZX tidak perlu tanda minus, plus saja. Lalu plus minus I LZ LY. LZ LY ini kebalik, ya. Kali ini adanya LY LZ. Berarti kalau dibalik kita munculkan tanda negatif di sini. Jadi minus I habar LX. Muncul tanda minus I habar LX. Nah, hasilnya adalah ini minus I ketemu ini jadinya minus I kuadrat, ya. Minus I kuadrat itu plus, ya, kan, min ketemu min 1 plus. Jadi ini plus di sini, maka ini hasilnya adalah kalau saya geser ini ke depan, yang LX-nya ke depan, jadi adalah plus minus yang LX ke depan, ya. Plus minus habar positif, ya, LX. Lalu yang belakang, yang depan itu plus I habar LY. Nah, kalau saya keluarkan tanda semacam ini, plus minus saya keluarkan, habar gitu dari kedua suku itu, yang depan menjadi LX, ya, LX.
kemudian yang belakang selalu plus ya, ini selalu plus. Berarti agar selalu plus maka saya tulis dia ketemu dengan tanda plus minus yang sama dengan ini. Karena kalau plus ketemu plus jadi plus, minus ketemu minus jadi plus gitu ya. Plus I L Y. Ya gitu ya. Dan ini plus minus H bar LX plus ILY apa ini? Ini adalah operator plus minus ya. Nah, jadi operator plus minus. Jadi ada H bar di sini ya, H bar operator. Saya perkecil lagi, plus minus H bar L plus minus gitu. Nah, ini adalah pembuktian dari ada sifat komutasi antara LZ dengan L plus minus ya. Jadi hasilnya adalah kita tulis di sini agar lebih mudah. LZ dengan L plus minus itu hasilnya adalah plus minus H bar L plus minus ya. Ini sifatnya ya. Oke, kemudian sifat berikutnya yang ingin kita cari tahu juga adalah bagaimana komutasi antara operator tangga ini dengan operator yang akan kita cari eigennya, yaitu L kuadrat ya. L kuadrat L plus minus. Nah, ini bagaimana ini? Kita lihat ya, teman-teman semua. Kalau yang ini agak mudah karena kita tahu kalau L kuadrat komutasinya dengan semua Lx itu menghasilkan 0 semua ya. L kuadrat dengan semua Lx, Ly, Lz itu 0 semua. Jadi kalau kita lihat di sini ini kan berarti L plus minus itu isinya ini. Kalau kita nanti distribusikan ya, saya garis dulu. Kita distribusikan, jadi L kuadrat nanti kena ke Lx, L kuadrat kena ke Ly, hasilnya 0 semua ya. Jadi ini mudah, hasilnya 0. Oke, jadi kita jadi punya sifat yang berikutnya adalah ini. Operator naik turun tangga dengan sifat-sifatnya ini tadi ya, 2. Oke. Berikutnya kita akan memerlukan sifat yang lain adalah, ini saya buat claim dulu, kita buat claim. Saya klaim bahwasanya, untuk kemudian saya buktikan ya. Saya klaim bahwasanya jika saya punya fungsi swafungsi, jika f adalah swafungsi atau eigenfunction, swafungsi dari operator L kuadrat dan operator LZ, maka f juga swafungsi dari L plus minus F. Maaf. Maksudnya adalah jika F adalah sebuah fungsi dari ini, maka yang maksudnya adalah kalau ada fungsi lainnya, ini fungsi lainnya adalah SL plus minus F, juga sebuah fungsi dari kedua operator itu juga ya. Jadi ini maksudnya begitu. Salah ya. Saya hapus. L. Jadi ini fungsinya F. Kalau ini fungsinya adalah dinaikkan dulu atau diturunkan dulu. Jadi fungsi yang lain kan ya. Dia juga merupakan suatu fungsi dari kedua fungsi ini. Ya, gitu ya. Ini kita akan buktikan ini persamaan ini. Baik. Kalau L kuadrat kena ke F karena dia suatu fungsi, nanti kan jadi memunculkan lambda tadi ya. Jadinya lambda gitu. Kalau LZ kena ke F jadi mu F. Tadi sudah kita anggap semacam ini. Nah, nanti juga kalau L kuadrat kena ke ini, dia juga nanti harus memunculkan, kita harus membuktikan kalau L kuadrat kena ke fungsi yang ini L plus minus F, dia akan menjadi tentunya jadi lambda ya gitu ya, lambda,
kalikan L plus minus F. Dan kita juga harus membuktikan kalau LZ kena ke fungsi yang baru ini, dia menjadi mu kalikan L plus minus F. Itu maksudnya ya. Baik, sekarang kita buktikan. Nah, saya mulai dari sini ya. Apa itu operator L kuadrat dengan ini? Nah, kita tahu bahwasanya L kuadrat dengan L plus minus itu, L kuadrat dengan L plus minus itu 0. Artinya komutatif. Dia bisa kita tukar-tukar ya. Kita tukar-tukar. Jadi saya tukar saja. Saya tukar sekarang ini di belakang, ini depan gitu ya. Ingat ya, yang depan yang ini ya, karena dia bekerja ke F terlebih dahulu. Nah, yang ini saya pindah ke belakang. Jadi L plus minus kena ke L kuadrat F. Nah, ini. Oke ya. Lalu apa hasilnya ini? Hasilnya L kuadrat kena ke F ya, tentunya kita sudah tahu ya, kembali lagi tadi ke depan ini. Ini ya, L kuadrat plus minus F itu adalah lambda. Mungkin penulisannya lebih pasnya adalah operatornya dulu, kemudian ini nilai swanilainya lambda kena ke F. Nah, karena ini swanilai itu kan bilangan ya, bilangan skalar gitu, bilangan walaupun kadang bisa imajiner juga, tapi dia bisa ke depan dengan mudah tanpa ada aturan komutasi-komutasian, karena pasti komutasi dengan operator karena ini bilangan biasa ya, keluar saja. Dan ini akhirnya kan ini bekerja ke sana. Ya, terbukti ya, yang bagian yang pertama ini terbukti. Jadi kalau ada operator tangga kena ke fungsi L kuadrat gini, L kuadrat plus minus F, itu hasilnya adalah ini. Adalah ada lambda nilainya keluar, nilainya keluar, dan fungsinya tetap gitu. Jadi ini terbukti. Bukti pertama ini sudah terbukti. Kemudian LZ dengan L plus minus F ya. LZ dengan L plus minus F. Ini karena LZ dengan L plus minus itu tidak komut, ada keluar semacam ini, maka kita perlu trik untuk mengerjakan yang ini ya. Triknya adalah kita buat semacam ini. Saya buat semacam ini, LZ L plus minus F itu. Kemudian saya munculkan operator lain L plus minus LZ kena ke F. Karena saya munculkan ini berarti harus saya kurangi lagi, tambahkan saja gitu dengan L plus minus LZ F gitu ya. Nah, lalu kemudian kita lanjutkan. Nah, bagian yang depan ini bisa kita keluarkan F-nya di sebelah kanan. Keluarkan F-nya sebelah kanan, maka yang dalam ini adalah LZ L plus minus dikurangi L plus minus LZ gitu ya. Yang ini plus L plus minus LZ F. Apa ini? LZ kalikan L plus minus dikurangi L plus minus kali LZ, ini adalah komutasi kan gitu ya. Komutasi dari LZ dengan L plus minus kena ke F. Lalu yang ini LZ kena ke F itu kan bisa ya dikerjakan, yaitu muncul bilangan mu tadi, mu ya, bilangan mu dari yang pertama tadi. Nah, mu nya saya pindahkan ke depan. Jadi nanti akan ada mu L plus minus F begitu. Oke, berikutnya LZ dengan komutasi dengan L plus minus ini apa? Kita lihat tadi ya. LZ komutasi dengan L plus minus adalah plus minus H bar L plus minus. Jadi plus minus H bar kena ke L plus minus F ya, dan ini sama dengan yang situ mu. Nah, fungsinya sama ya, L plus minus F itu.
Lalu berikutnya adalah, oh ini pembuktiannya bukan ya, nilainya beda ini nanti. Mohon maaf, ini saya salah memberikan yang mau dibuktikan. Kalau LZ adalah L plus minus F adalah suatu fungsi dari LZ, itu tidak harus nilai G-nya sama ya. Ini nanti mungkin kita ganti dengan besaran lain gitu ya, yang angka lain gitu. Katakanlah namanya C gitu ya, C. Nah, C bilangan. Nah, kita dapatkan C-nya di sini dari pengerjaan ini. Yaitu kalau kita ini kan ya, saya tulis di sini, keluarkan L plus minus F-nya saya keluarkan. Jadi kita dapat mu plus minus H bar. Nah, gitu ya. Jadi mu plus minus H bar. Jadi operator LZ kena ke fungsi L plus minus F, itu menghasilkan ada bilangan soal nilai mu plus minus H bar dikalikan dengan fungsinya tadi. Nah, jadi kemudian kita melihat dari sini ya. Kalau kita mengukur LZ pada operator fungsi yang sudah dinaikkan atau diturunkan, hasilnya adalah, harusnya kan kalau LZ kena ke fungsi F itu mu hasilnya. Tapi kalau sudah dinaikkan dia jadinya plus H bar. Kalau dia sudah diturunkan dia jadi minus H bar gitu. Nah, jadi operator plus minus itu mengapa kita sebut tangga? Jadi gitu ya. Jadi L plus minus itu menaikkan atau menurunkan ya, sesuai dengan tandanya tadi, menurunkan nilai momentum sudut arah Z ya, menurunkan menurunkan suatu nilai dari LZ sebesar H bar gitu ya. H bar kalau digambarkan ya, berarti misalnya kita itu ada pada keadaan mu ya, jika dia ada pada keadaan mu, fungsi itu ada pada keadaan mu F gitu. Kalau kita kerjakan L plus kali F gitu ya, dia akan naik. L plus kali F itu nilai momentum sudut arah Z-nya sekarang menjadi naik ke atas, adalah menjadi mu plus H bar gitu ya. Kalau dikerjakan lagi, misalnya L pangkat N gitu ya, kan kerjakan lagi pangkat N F itu ini menjadi mu plus N H bar gitu ya, gitu ya. Dan tapi ini nanti ada batas atasnya, ini tidak bisa terus menerus ya, tidak bisa terus menerus. Kemudian begitu juga turunnya ke bawah. Nanti kalau kita turunkan L minus kena ke F, dia jadi mu minus H bar, terus sampai kemudian nanti ada batasnya ya, L minus pangkat N F, ini jadi mu minus N H bar gitu. Turunnya satu tangga, satu H bar, dan naik turunnya satu tangga gitu. Nah, teman-teman semua, dan sekarang kita akan sebut puncaknya. Nah, puncaknya ini adalah dia nilai momentum sudut arah Z-nya kita sebut sebagai L nilainya. Ingat ya, tadi kan L kuadrat itu yang menghasilkan lambda tadi, itu bukan momentum sudut total. Nah, kalau momentum sudut total ini L ini total. Nah, yang tadi kuadratnya. Ini puncaknya di L, dan kalau bawahnya puncaknya di, katakan namanya L bar gitu ya, puncaknya L bar. Jadi kita akan lihat bagaimana berapa L barnya. Oke, kemudian ada beberapa ketentuan yang harus kita terapkan di sini adalah kita tidak bisa naik terus ya, tidak bisa menaikkan terus mengerjakan L plus terus menerus kepada fungsi yang menghasilkan ini ada mu plus N terus menerus, tidak bisa, ada batas atas. Ya, ada batas atas.
Nah, batas atas itu kita buat, bagaimana batas atasnya, caranya dibuatnya adalah kalau ada suatu fungsi f atas, f sudah top gitu ya, sudah top ini di atas, kita naikkan, maka ini harus hasilnya 0. Ini cara membuat batas atasnya. Nah, sekarang kita akan mencari batas atasnya ya, seberapa ya ini ya. Oke, begitu juga nanti yang batas bawah. Ada batas bawah. Yaitu dia kalau L minus kena ke fungsi yang sudah bottom, sudah di bawah, ya harus 0 juga gitu ya. Baik, misalkan batas atasnya ini, maaf tadi kurang huruf ya. Ada, katakanlah yang atas itu nilainya adalah H bar L ya, ada H bar kalikan L. Ini biar ini bilangan saja, tidak ada H barnya. Jadi H bar L yang bawah juga katakanlah namanya H bar L bar gitu. Itu semacam ini nilai teratas, nilai top. Ini nilai bottom. H bar L. Nah, sekarang kita akan mengerjakannya ya. Pada bagian atas, kalau kita kerjakan LZ, kenakan kepada fungsi bagian top ya, bagian teratas itu, hasilnya adalah H bar L. Tadi kan sudah kita katakan kalau ini mengukur momentum sudut arah Z, dan hasilnya adalah dia H bar L. Lalu kemudian pada bagian atas ini L kuadratnya kalau kita kenakan ke FT, nilainya adalah, katakanlah nilainya adalah dia lambda tadi ya, nilai tertinggi dari L kuadrat, lambda FT. Nah, nanti kita akan lihat lambda ini berapa gitu kaitannya dengan L. Baik. Kemudian cara mengerjakannya adalah kita perlu menggunakan operator naik turun, dikerjakan berurutan. Operator naik dikenakan ke operator turun. Apa ini ya? Kita lihat ya. Ini kan berarti X LX minus plus ILY gitu ya. Kemudian kalau ini LX kena ke LX jadi LX kuadrat. Lalu yang belakang plus ketemu minus jadi minus, minus ketemu plus jadi minus, tapi ketemu I kuadrat jadi selalu plus, jadi akan ada plus LY kuadrat. Kemudian yang cross term ini dengan ini, yang ini ketemu dengan ini jadi I LY LX. Kemudian yang ini ketemu dengan ini sudah ya. Yang ini depan ketemu dengan belakang kan belum. Depan ketemu belakang, hasilnya adalah minus plus I LX dulu ya, LX LY. Oke, kemudian ini LX kuadrat LY kuadrat itu bisa saya nyatakan menggunakan L kuadrat dikurangi LZ kuadrat ya. Karena L kuadrat adalah LX kuadrat tambah LY kuadrat tambah LZ kuadrat. Kemudian yang ini saya keluarkan tanda plus minus I ya. Saya keluarkan yang kebalikannya, minus plus, saya keluarkan minus plus I gitu. Nah, kalau saya keluarkan plus minus I padahal ini minus plus, plus minus ini jadi minus plus, maka yang di sini nanti jadi muncul tanda minus plus LY LX. Lalu kemudian yang ini karena sudah sama jadi cukup plus saja. Ya, jadi kita punya semacam ini ya. Kemudian sebentar.
Oh ya, mohon maaf. Ini tidak perlu dua tanda ya. Ini kalau dua tanda ini kan minus ketemu minus jadi plus. Ya, plus ketemu plus jadi plus. Enggak keluar yang minus ya. Jadi maka cukup salah satu saja. Jadi gini. Nah, ini kita hapus ya. Nah, cukup tanda minus saja. Minus gitu ya. Karena kalau minus ketemu minus jadi plus. Lalu kemudian plus ketemu minus jadi minus. Nah, sudah cocok ya. Sudah cocok. Jadi nanti akan kembali ke plus minus. Nah, yang ini keluar dengan satu tanda saja. Oke, nah ini apa ini? Ini adalah LX LY kurangi LY LX. Ini kan komutator LX LY. Komutator LX LY. Apa itu komutator LX LY? Ya, komutator LX LY. Ini ya, komutator LX adalah I bar LZ. I bar LZ. Jadi ini menjadi L kuadrat minus LZ kuadrat minus plus I ada I bar LZ. Ya. Ini adalah operator L plus minus L minus plus. Atau dengan kata lain kita bisa ubah L kuadratnya adalah L kuadratnya itu adalah L plus minus L minus plus ditambah dengan LZ nya pindah jadi LZ kuadrat ya, LZ kuadrat. Lalu yang ini pindah ke kiri. Mohon maaf, ini karena I ketemu I jadi I kuadrat itu min ya, min jadi ini jadi plus minus minus jadi minus plus H bar LZ ya. Jadi L kuadrat akan kita gunakan menggunakan bentuk ini untuk mencari tadi ya, mencari berapa sih nilai lambdanya ya. Berikutnya, jadi kita sudah tahu bentuk ini ya, maka kita kerjakan L kuadrat kenakan ke F top fungsi keadaan paling tinggi. Itu berarti namun tidak saya ambil semua ya, tidak diambil semua, cukup saya kerjakan yang tanda yang atas, tanda yang bawah saja, tanda bawah. Jadi saya pakai yang tanda bawah, jadi pakai yang L minus, L plus dengan LZ kuadrat, kemudian plus H bar LZ. Nah, kita kerjakan ke F top, F tertinggi. Nah, kalau kerjakan ke F tertinggi berarti L plus kena ke FT. Sudah fungsi tertinggi dinaikkan lagi, hasilnya 0 ya. Suku yang pertama ini hasilnya 0. Kemudian yang kedua LZ kuadrat kena ke FT. Nah, LZ tadi sudah disebutkan ya, LZ kena ke FT itu H bar L. Tadi sudah ada tadi. LZ kena ke FT itu H bar L. Kalau dua kali berarti H bar kuadrat L kuadrat kena ke FT gitu ya. Saya keluarkan lagi FT nya di sana. Kemudian LZ kena ke FT H bar L. H barnya jadi kuadrat L FT gitu. Nah, lalu kemudian L kuadrat FT juga sudah disebutkan juga, L kuadrat FT kita anggap lambda FT ya. Lambda FT. Baik, untuk yang satunya, yang satu itu kita tidak bisa kerjakan karena kita tidak tahu L minus kena ke FT itu berapa, kan belum didefinisikan dari perjalanan kita tadi, sehingga kita hanya baru bisa memakai yang bawah. Oke. Nah, maka kesimpulannya dari sini adalah lambda itu adalah H bar kuadrat, L nya keluar 1 kalikan L plus 1 ya, jadi kita punya lambda itu adalah H bar kuadrat L plus 1 ya. Oke. Dan ini adalah memberitahukan nilai maksimum dari LZ ya. Nah, kemudian dengan cara yang sama nanti kita bisa juga mengerjakan untuk yang F bottom ya, F bottom. Kan tadi kan kita sudah sebutkan ya, F bottom misalnya sekarang untuk yang F bottom. Kalau L
LZ kena ke F bottom, itu tadi sudah disebutkan. Misalnya adalah H bar kena L bar ya, L yang bar ya, F bottom. Lalu kalau L kuadrat kena ke F bottom, itu nilainya adalah lambda juga ya, lambda total kan, ini totalnya, menurut sudut totalnya. Tapi ini kuadratnya ya, versi kuadratnya. Nah, dan ini karena kuadratnya lah, besarnya saja, jadi tidak ada tanda plus minus, selalu akan sama atas dan bawah FB gitu. Nah, kemudian dengan cara sama kita bisa mengerjakan L kuadrat FB ya. Kita pilih operator yang ini, yang plus, yang minus ya, kebalikannya itu plus LZ kuadrat, ini jadi minus H bar LZ kena ke FB ya. Dan hasilnya adalah yang suku pertama 0, karena L minus menurunkan FB sudah tidak bisa, sudah mentok. LZ kuadrat kena ke FB menjadi H bar kuadrat L bar kuadrat. Nah, kemudian yang ini menjadi minus H bar LZ kena FB jadi H bar L bar kuadrat. L di H bar kuadrat L bar ya gitu ya, FB. Jadi kita dapat juga di bagian bawah yang L kuadratnya adalah lambda FB. Jadi kita dapat di bagian bawah lambda adalah H bar kuadrat L bar kuadrat L 1 pangkat 1 ya, min 1. Oke. Nah, karena nilainya lambda itu harus sama, karena ini adalah L kuadrat, nilai dari L kuadrat ya, harus sama. Kita samakan ya, kita akan mendapatkan berapa sih, apa kaitan antara L bar dengan L. Nah, kita kerjakan di sini. Jadi kita tahu tadi H bar kuadrat L plus 1 harus sama dengan H bar kuadrat L bar min 1 ya. Coret kita kerjakan ya, jadi L kuadrat minus L sama dengan L bar kuadrat minus L ya, bar. Nah, kita misalnya akan cari ini aja, berapa sih L bar gitu. Ini adalah persamaan kuadrat dalam bentuk L bar. Jadi 0 L bar kuadrat minus L bar minus L kuadrat plus L ya. Nah, ini A-nya adalah 1, B-nya adalah min 1 kan gitu ya. A-nya 1, B-nya min 1, C-nya ini. Jadi kalau pakai rumus 1, 2 jadi per 2 itu per 2. B kuadrat min B berarti min 1, jadi 1 plus minus akar B kuadrat min 4AC, B kuadrat terus 1 min 4 kali A-nya 1, C-nya itu. Jadi ada plus ya, sekarang plus 4L kuadrat plus L gitu ya. Oh, maaf, ini kalau dikurung ini kan jadi minus ya. Jadi minus. Oke. Lalu kemudian kalau kita lanjutkan, ini jadi setengah ya, setengah plus minus setengah 1 akar 1 4L kuadrat 4L kuadrat min 4L plus 1. Ini berapa ini kalau kita faktorkan? Jadi bisa kita keluarkan menjadi setengah plus minus setengah 2L
plus 1 kan 2L plus 1 kuadrat itu menghasilkan ini. Nah, di akar jadi semacam itu. Nah, kalau kita pilih jika plus ya, L barnya kalau plus itu kita ketemu setengah plus L plus setengah ya. L plus setengah. Artinya L bar itu adalah L plus 1. Nah, dan ini tidak mungkin. Masa nilai momentum sudut di bawah itu berbeda dengan nilai momentum sudut di atas ya. Nilainya itu jadi ini lebih turun ke bawah daripada ke atas gitu. Ini tidak mungkin ya. Maka yang satunya adalah L bar itu minus, kalau minus jadi setengah, min setengah habis jadi tinggal minus L. Nah, gitu ya. Jadi nilai momentum sudut paling bawah itu negatifnya dari yang paling atas gitu ya. Nilai sudut bawah itu negatifnya paling atas. Jadi kita dapat simpulkan dari sini bahwasanya momentum sudut itu nanti dari paling bawah itu nilainya adalah minus L, paling atas itu plus L gitu ya, dan naiknya itu habar gitu, n habar, apa 1 kali habar gitu, habar naik 1 ya, nah, seterusnya. Kemudian ini integer dari naiknya ke sini, katakan ada n ya, ada n lompatan, n lompatan integer, bilangan bulat. Oke, gitu. Baik. Nah, sampai di sini jadi kita bisa menyimpulkan bahwasanya kalau L kuadrat kena ke suatu bilangan fungsi f yang dia itu dikarakterisasi oleh momentum sudut totalnya L dan nilai momentum sudut arah z-nya saat itu adalah m, maka L kuadrat itu akan mengukur, tadi sudah kita dapatkan ya, L kuadrat itu akan mengukur ini ya, habar kuadrat L kalikan L plus 1 ya. Kalau dia ya ini selalu akan maksimumnya segini ya, maksimum L kuadrat itu mengukur lambda itu tadi ya, lambda. Lalu kemudian LZ kalau dikenakan ke fungsi itu, kena ke fml LZ, di LZ mana LZ, dia akan menghasilkan habar dikalikan nilainya dia ya, nilainya dia itu. Kalau di atas ya akan kena L, kalau di tengah ya nanti akan sesuai dengan M-nya itu. Nah, dia nilainya adalah habar M dari fml ya. Jadi kita sudah bisa membuktikan dua persamaan ini ya, dan juga sudah mengetahui sifat-sifat dari momentum sudutnya. Baik, nanti akan kita lanjutkan dengan latihan-latihan yang lain. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.